Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Ibu Roma Kio Kaesaniro, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya Sekar Putri Larasati selaku moderator dalam presentasi penelitian jurnal hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Penggunaan Kata Kasar dalam konten YouTube Lutfi Halimawan berdasarkan Kaidah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, ketua kelompok kami yaitu Erlina, yang kedua anggotanya yaitu Selvi Octavia, Sekar Putri Larasati saya sendiri, yang ketiga Tiffany Amelia Putri, yang keempat Muhammad Syauqi Rizqullah, yang kelima Naharul Bariwan Amri, yang keenam Falta Gading Adim Ramadan, dan yang ketujuh Edo David Mario. Penelitian ini mengangkat tema yang cukup menarik dan relevan yang dengan kondisi saat ini, yaitu mengenai penggunaan bahasa di media digital khususnya yaitu YouTube yang memiliki pengaruh besar terhadap pola berbahasa masyarakat kita, terutama di generasi muda. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Tiffany untuk menyampaikan yang pertama yaitu pendahuluan. Kepada Tiffany, disilahkan. Pendahuluan yang pertama yaitu YouTube sebagai platform digital terpopuler di Indonesia memengaruhi cara berbahasa masyarakat, terutama anak-anak dan remaja yang mudah meniru bahasa dalam konten. Yang kedua yaitu kanal YouTube Lutfi Halimawan dalam konten gaming menggunakan kata kasar seperti anjing, bangsat, babi, dan lain-lainnya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia serta melanggar nilai kesantunan. Yang ketiga yaitu penelitian terdahulu menunjukkan paparan bahasa kasar di media digital dapat menormalisasikan perilaku tutur negatif dalam komunitas gaming dan memicu perubahan makna kata dalam interaksi warganet. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi bentuk penggunaan kata kasar dalam konten YouTube Lutfi Halimawan. Selanjutnya yaitu menganalisis makna kata berdasarkan KBBI dan kaidah kebahasaan. Dan yang ketiga yaitu menilai dampaknya terhadap kebiasaan berbahasa penonton. Dan manfaat dari penelitian ini adalah memberikan dasar edukasi literasi berbahasa. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesantunan berbahasa di ruang publik digital. Serta yang terakhir adalah memperkaya kajian ilmiah penggunaan bahasa di media sosial. Sekian. Baik, terima kasih terhadap Tiffany. Untuk selanjutnya yaitu metodologi akan disampaikan oleh Erlina. Kepada Erlina, disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang metodologinya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan observasi. Untuk memahami penggunaan kata kasar dalam konten YouTube Lutfi Halimawan secara mendalam, teori yang digunakan meliputi kaidah bahasa Indonesia dan rujukan makna dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Sebagai acuan dalam menilai ketepatan makna dan kesantunan ujaran. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membuka kanal YouTube Lutfi Halimawan dan memilih salah satu video gameplay, mendengarkan seluruh ujarannya secara teliti, kemudian mentranskrip setiap perkataannya, dan meblon kata kasarnya yang muncul menjadi bentuk tulisan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi kata kasar beserta maknanya menurut KBBI, serta mengklasifikasi kata-kata tersebut berdasarkan kategori seperti umpatan, kata tabu, makian, dan hinaan. Menilai penyimpangan terhadap kaidah bahasa
Indonesia, analisis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran bahasa dan dampaknya terhadap kebiasaan berbahasa penonton, apalagi untuk anak-anak dan remaja, di mana mereka sangat mudah untuk meniru dan melakukan apa yang mereka lihat dan mereka dengarkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Erlina. Untuk selanjutnya, hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Edo. Kepada Edo, disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan temuan umum penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa dalam salah satu video konten gaming YouTube Lutfi Halimawan terdapat 18 kata kasar yang digunakan dalam bentuk umpatan, makian, hinaan, tabu, dan kata vulgar. Kata-kata seperti anjing, bangsat, kontol, memek, babi, goblok, tolol, ngentot, dan tai muncul sebagai respon spontan saat bermain game. Konten tersebut ditonton oleh berbagai usia, termasuk anak-anak dan remaja, sehingga penggunaan bahasa seperti ini berpotensi memengaruhi kebiasaan berbahasa penonton. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya, analisis bahasa berdasarkan KBBI dan kaidah kebahasaan akan disampaikan oleh Barit. Kepada Barit, disilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Pada bagian ini, kami melakukan analisis bahasa dengan menjadikan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI serta kaidah kebahasaan sebagai acuan utama. Tujuannya untuk mengetahui apakah kata-kata yang digunakan dalam konten tersebut sesuai dengan aturan dan makna bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa banyak kata kasar yang tidak digunakan sesuai dengan makna aslinya dalam KBBI. Kata-kata tersebut mengalami pergeseran arti karena dipakai bukan untuk menyampaikan makna sebenarnya. Dalam konten gaming yang dianalisis, kata kasar cenderung muncul secara spontan sebagai luapan emosi saat pemain menghadapi situasi tertentu dalam permainan. Akibatnya, fungsi kata berubah dari yang seharusnya menjadi komunikasi menjadi sekadar umpatan atau makian. Kemudian, penggunaan bahasa seperti ini tentu tidak sesuai dengan prinsip kesantunan berbahasa. Terlebih lagi, konten YouTube merupakan media publik yang dapat diakses oleh berbagai kalangan, sehingga pengguna bahasa yang kurang santun dapat memberikan contoh yang kurang baik. Oleh karena itu, bahasa kasar dinilai kurang pantas digunakan dalam media digital. Diperlukan kesadaran bagi pembuat konten untuk lebih bijak dalam memilih bahasa, agar komunikasi yang disampaikan tetap sesuai dengan norma sosial dan kaidah kebahasaan. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih terhadap Barit. Untuk selanjutnya, dampak penggunaan kata kasar akan disampaikan oleh Valta. Kepada Valta, disilahkan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak penggunaan kata kasar. Dalam hasil dan pembahasan ini, penggunaan kata kasar terlihat sering muncul dalam konten YouTube, terutama pada konten hiburan dan game. Bahasa tersebut digunakan untuk menarik perhatian penonton dan membangun kesan santai. Namun, konten ini banyak dikonsumsi oleh remaja dan anak-anak yang masih berada pada tahap pembentukan karakter berbahasa. Remaja dan anak-anak cenderung meniru bahasa yang mereka dengar dari tontonan. Mereka menganggap bahasa tersebut wajar karena diucapkan oleh figur yang mereka sukai. Proses peniruan ini terjadi tanpa penyaringan terhadap nilai kesopanan dan konteks penggunaan bahasa. Paparan kata kasar yang berulang membuat tutur negatif terasa normal. Kata yang sebelumnya dianggap tidak pantas mulai digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik di lingkungan pertemanan maupun di ruang publik. Kondisi ini menyebabkan standar kesopanan dalam berbahasa semakin menurun. Selain itu, makna kata kasar mengalami pergeseran. Kata tersebut tidak lagi dipahami sebagai bentuk pelanggaran etika. Kata itu berubah menjadi ekspresi biasa untuk marah, bercanda, atau menekankan emosi. Pola komunikasi yang terbentuk menjadi kurang santun,
dan tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Penggunaan bahasa kasar juga bertentangan dengan kaidah bahasa Indonesia yang menekankan kesantunan, ketepatan, dan etika berbahasa. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi bahasa digital masih perlu ditingkatkan. Kreator konten perlu lebih bertanggung jawab dalam memilih bahasa. Penonton juga perlu lebih kritis agar tidak meniru penggunaan bahasa yang tidak tepat di media digital. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih terhadap Falta. Untuk selanjutnya, simpulan atau penutup akan disampaikan oleh Selvi. Kepada Selvi disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan menjelaskan tentang simpulan dari penelitian yang kami lakukan. Jadi, setelah kami lakukan analisis di video YouTube tersebut, kami memperoleh 18 sampel kata kasar, mulai dari kata cacian, makian, hingga kata-kata yang mengandung unsur seksual. Dan penggunaan kata kasar menunjukkan penyimpangan bahasa yang terjadi pada saat sekarang ini karena tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Dan bahasa kasar tidak layak digunakan di ruang publik karena seperti tadi tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat dan tidak pantas untuk diucapkan di depan umum. Dan yang terakhir, dari konten tersebut tidak hanya orang dewasa saja yang menonton konten tersebut, tapi itu ditonton juga oleh beberapa anak-anak yang di bawah umur, di mana anak-anak tersebut sebagai penerus bangsa generasi tidak diharapkan untuk menggunakan bahasa tersebut karena ditakutkan akan menghancurkan gaya bahasa yang ada di masa depan. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih Selvi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Erlina. Kepada Erlina disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan. Kami sudah submit jurnal pada tanggal 14 bulan 12 2025 dengan ID 32657 dan untuk template jurnalnya kami menggunakan template jurnal sosial dan sains volume 3 nomor 7 2023 PISSN 2774 sampai 7018 EISSN 2774 sampai 700X. Baik, selanjutnya. Untuk luaran project kami membuat artikel media massa dengan judul yang sama dengan jurnal analisis penggunaan kata kasar dalam konten YouTube Lutfi Halimawan berdasarkan kaidah bahasa Indonesia di Kompasiana, dan kami juga memposting poster di Instagram. Baik, slide selanjutnya. Dalam pembuatan jurnal, kami membagi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas masing-masing. Untuk abstrak itu dikerjakan oleh Falta, pendahuluan itu Edo Naharul, metode penelitian Laras Syauki, hasil dan pembahasan Selvi Erlina, kesimpulan Tiffany. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Erlina. Untuk selanjutnya, kesan dan pesan pembelajaran bahasa Indonesia bersama Miss Kyo akan disampaikan oleh Sauki. Kepada Sauki disilahkan. Terima kasih pada moderator. Saya akan menyampaikan kesan dan pesan selama pembelajaran bersama Miss Kyo. Belajar bersama Miss Kyo memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik, khususnya dalam konteks media digital. Penyampaian materi yang jelas, cara mengajar yang ramah, serta contoh-contoh yang relevan membuat kami lebih mudah memahami kaidah kebahasaan yang pentingnya untuk kesatuan bangsa. Miss Kyo juga selalu memberikan ruang bagi kami untuk diskusi dan bertanya,
sehingga proses belajar menjadi interaktif dan tidak membosankan. Kami berharap pembelajaran bersama Miss Kyo dapat terus dipertahankan dan dikembangkan karena sangat membantu kami dalam meningkatkan kemampuan berbahasa dan berpikir kritis. Terima kasih Miss Kyo atas bimbingan dan motivasi selama pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, demikianlah presentasi hasil penelitian yang telah disampaikan oleh kelompok kami pada hari ini. Kami berharap paparan yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan manfaat bagi kita semua, khususnya mengenai pentingnya kesantunan berbahasa di era digital. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami sangat terbuka dengan kritik dan saran yang membangun dari Ibu dosen dan teman-teman sekaliannya ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu dosen pembimbing, yaitu Miss Kyo, yang telah membimbing kami dalam penelitian ini. Dan teman-teman yang telah meluangkan waktu dalam presentasi pada hari ini. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.